Sebenarnya, aku hampir tidak mempercayai apa yang telah kualami beberapa tahun silam lalu. Tempat peristiwanya sendiri terjadi di atas kapal. Iya, benar, di atas kapal. Bisa kalian bayangkan kendaraan yang biasanya digunakan untuk berlayar atau mengarungi tengah lautan itu, yang kukira semulanya luput dari hantu, jin, atau setan, ternyata tidak. Seperti kisah-kisah di fiksi horor yang juga tak jarang dibuatkan film yang menimbulkan banyak perdebatan, apakah mereka benar-benar ada? Aku sendiri bisa dikatakan masuk dalam kategori orang yang tidak percaya dengan hal gaib. Sampai aku merasakannya sendiri. Kehororan yang mengikutiku dalam perjalanan menaiki kapal. Waktu itu masih sekitar tahun 1990-an. Dalam perjalanan yang memakan 50 jam bahkan lebih. Karena cuacanya yang buruk dan ombak lagi besar-besarnya. Aku tak sadar sudah berapa lama di dalam kapal ini. Makan seadanya dan mandi hanya sekali. Cuma satu yang kupikirkan, segera sampai ke ibu kota Jakarta tempat aku bekerja nanti. Sungguh, aku lelah sekali. Di rumahku, di Balikpapan, aku berdebat dengan bapak yang tidak setuju akan keputusanku untuk bekerja keluar kota. Tertidur seharian di mobil dan berlari ke pelabuhan agar tidak ketinggalan kapal. Meski begitu, aku tetap bersyukur mendapat kesempatan bekerja meskipun di tempat jauh. Ya, siapa yang tahu kalau malah perjalanan karirku akan lebih baik di sana. Malamnya aku memutuskan untuk keluar sebentar ke bagian dek kapal mencari angin. Aneh, biasanya ada orang-orang yang bersantai di sini. Pada kemana ya? Pikirku. Mungkin karena cuacanya yang hujan dari sore tadi membuat hawa sekitarnya menjadi dingin. Jadi orang-orang enggan untuk keluar. Hanya ada satu orang saja yang ikut keluar sepertiku. Mataku tidak menangkap dengan pasti seperti apa wajahnya dari jauh. Tapi aku yakin dari siluetnya, dia seorang pria. Kuputuskan untuk mendekatinya. Lumayanlah, ada teman ngobrol daripada sepi begini. Tampaknya orang itu menyadari kehadiranku. Dengan nada yang ramah ia menyapa. "Rokok, Dek?" tawarnya padaku. "Enggak, Pak, terima kasih," tolakku sopan. Orang itu tersenyum tipis kemudian menghisap kembali puntung rokoknya. "Bau apa ini?" "Bau daun pandan." "Masa sih asal baunya dari rokok si bapak itu?" Aku bertanya-tanya dalam hati. Tidak ambil pusing, aku tetap mengajak ngobrol bapak tersebut. "Asli mana, Pak?" "Saya asalnya Jawa Tengah." "Loh, bukan dari Kalimantan?" Si bapak menggelengkan kepalanya. "Bukan, Dek. Saya cuma liburan aja di sini. Memang dulunya sempat bertugas sebagai salah satu perwira AL di Kaltim. Udah pensiun, saya buka usaha di daerah asal saya," jawab bapak itu. Aku menganggukkan kepala. "Kalau masnya sendiri asli mana?" Giliran bapak itu bertanya. "Oh, saya asli Balikpapan, Pak. Ini saya mau kerja ke ibu kota, dapat panggilan kerja di sana." "Oh alah, iya," kata bapak itu sambil kembali menghisap rokok yang asapnya mengeluarkan bau pandan.
Di samping soal rokok anehnya itu, aku juga baru menyadari seperti apa wajah bapak itu dari dekat. Terlihat sudah berusia 50 tahun ke atas seumuran ayah kandungku, atau malah lebih tua. Rambutnya nyaris memutih semua, dan jumlah kerutan di wajahnya seolah melukiskan semua kejadian yang dia alami di masa lampau. Oh iya, saya lupa nanya namamu. Saya Heru, Pak. Kalau sampean, tanyaku balik. Sambil tersenyum tipis, ia menjawab, Idris. Aku mengohkan jawaban Pak Idris. Kami berdua sempat memandang lautan yang gelap beberapa menit, sampai Pak Idris memulai obrolan. Saya juga punya anak perempuan yang kerja di sana. Aku menoleh ke Pak Idris. Oh iya, Pak. Jadi Bapak ingin bertemu anaknya yang di Jakarta? Ya, begitulah, Mas. Sudah bertahun-tahun tidak ketemu, rindu juga saya. Mana anak semata wayang pula. Aku terdiam mendengarnya. Kalau aku bisa memutar waktu, aku mau kerja bareng istri dan anak. Sayangnya aku maksa menerima lamaran militer, walaupun aku sebenarnya bisa dagang. Istriku mati tanpa aku di sampingnya. Malah anakku sendiri kecewa sama ayahnya. Putus kontak, kemudian kerja di Jakarta. Jelas Pak Idris yang matanya terlihat berkaca-kaca. Apa ini bukan pertama kalinya Bapak ke Jakarta? Tanyaku penasaran. Ini yang kedua kalinya. Yang pertama gak ketemu sama anak saya. Oh, kataku merasa tidak enak. Tapi kemarin aku senang. Soalnya dia kemarin mengangkat telepon saya. Terus katanya kalau sampai pelabuhan Linda mau jemput, kata Pak Idris dengan logatnya yang kental. Aku bisa melihat senyum tulus Pak Idris, sementara matanya memandang jauh hamparan lautan di depannya. Semoga segera bertemu dengan anaknya ya, Pak, kataku menyemangati Pak Idris. Mohon maaf, Nak. Kalau ketemu Linda anakku, kirim salam dari bapaknya ya, Idris. Aku menganggukkan kepala, kemudian pamit kembali ke dalam lobi kapal. Ketika aku berjalan di lorong, sesekali aku melihat jam di tanganku yang telah menunjukkan pukul 12:30 malam. Cepat sekali waktu berlalu, rasanya baru saja jam 9 saat di dek kapal tadi. Tapi apa Pak Idris baik-baik saja aku biarkan sendirian? Bagaimanapun juga ia sudah tua, takutnya kenapa-napa lagi. Langkahku terhenti saat mendengar suara kaki lain yang terdengar mengikutiku. Aku menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Mungkin perasaanku saja. Ketika aku membalikan tubuhku, di depanku sudah ada sesosok berbadan tegap, jaraknya hanya beberapa meter dariku. Ia tengah berjalan ke arahku. Aku memfokuskan penglihatanku, dan baru menyadari bahwa orang itu salah satu tentara angkatan laut. Tubuhku bergidik. Apa dia akan melaporkanku ke atasannya karena sebagai penumpang aku masih berkeliaran tengah malam buta begini? Pikirku kacau. Tak lama dia berjalan melewatiku. Tidak cuma satu orang, melainkan ada 2 orang memakai seragam putih tentara AL yang sama. Tapi mereka tidak menghiraukanku. Setelah berjalan, aku mulai berpikir lagi. Apa tadi benar-benar tentara? Kok ada yang aneh ya dari seragamnya? Tidak seperti seragam tentara biasanya yang pas di badan.
Ini terkesan kedodoran atau longgar seperti seragam TNI zaman dulu. Mana wajah mereka datar dan pucat lagi? Atau jangan-jangan mereka... Aku menghentikan langkahku dan menengok ke arah belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku memutuskan segera kembali ke tempat tidur tanpa berpikir panjang soal penampakan tadi. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi lewat 30 menit. Terlihat barisan orang-orang yang mengantri sejak pagi tadi untuk mengambil jatah makan. Termasuk aku sendiri, yang sesekali mengamati barisan baik di depan maupun di belakangku. Tapi tidak menemukan sosok Pak Idris. Apa bapak itu sudah mengambil jatah makanannya? Pikirku. Gara-gara para TNI AL kemarin malam, akhirnya aku bermimpi aneh seperti kembali ke tempo dulu. Aku menyaksikan pelantikan tentara AL entah tahun kapan. Yang jelas semua pakaian mereka nampak longgar. Salah satu perwira AL menarik perhatianku. Setelah pelantikan, dia menatap ke arahku sambil tersenyum tipis. Entah kenapa rasanya senyuman tentara itu terasa familiar. Barulah setelah itu aku terbangun. Sambil menyantap sarapanku, aku melihat-lihat berkas yang kukira aku butuhkan begitu sampai di perusahaan nanti. Oke, semua lengkap, ucapku sambil memasukkan kembali semua berkas ke tas punggung. Ku dengar suara gemuruh ombak di luar. Beruntung kasurku di dekat jendela, jadi aku bisa melihat pemandangan. Dari jauh aku sudah bisa melihat gunung. Daratannya sudah kelihatan, mungkin sebentar lagi berlabuh. Aku yang bosan berada di dalam memutuskan keluar dari kabin dan berjalan sebentar. Ingin sekali aku menghubungi ibuku, tapi karena canggung usai berargumen dengan bapak, aku mengurungkan niatku itu. Ketika melewati 2 petugas kebersihan, telingaku sedikit mendengar percakapan mereka. Apa kamu sudah menemukannya? Belum, tapi beberapa penumpang mulai mengeluhkan bau tidak sedap di sekitar dek sebelah timur, ujar kawannya. Aduh, bisa mampus kita, dianggap tidak becus dalam bekerja. Jangan cuma mengeluh, bantu aku juga dong, memeriksa apa benar ada bangkai tikus di sana, keluh temannya. Lah, gimana matamu? Kamu tidak lihat aku juga sudah berkeliling seharian. Ya sudah, ayo kita cari lagi. Aku menaikkan alisku. Itu aneh buatku. Bagaimana bisa binatang pengerat dari daratan itu dapat menaiki kapal ini? Sambil memijit kening, aku bersantai di dek kapal menghirup udara laut setelah berada di dalam kabin yang pengap. Nak Heru, aku terperangah mendengar suara yang amat familiar itu. Suara Pak Idris. Tolong saya, Nak Heru. Kakiku segera berlari membawaku ke pemilik suara itu. Tapi aku tidak bisa melihat apa-apa di depanku. Gelap sekali. Pak Idris, Bapak ada di mana? Tanyaku yang kebingungan di tengah kegelapan itu. Di sini. 2 tangan yang muncul dari bawah segera mencengkeram pergelangan kedua kakiku. Aku sempat terhuyung hendak jatuh, tapi salah satu tangan misterius itu mulai memegang lututku. Aku tidak bisa bergerak. Aku mencoba fokus untuk melihat tangan siapa itu. Dan benar, itu Pak Idris. Tolong saya, Nak Heru, ucap Pak Idris dengan wajah yang memalas tapi mengerikan. Hatiku sebenarnya menyuruh untuk kabur dari sosok tersebut.
Tapi sayangnya tubuhku tidak mau diajak kerjasama. Tolong bantu saya. Bantu apa, Pak? Ucapku gagap. Pulangkan saya, teriak Pak Idris, dan seketika sosoknya berubah. Kedua matanya yang semula putih berubah menjadi hitam. Dan mulut Pak Idris yang awalnya membentuk huruf O kemudian menjadi tersenyum, menampakkan gigi-giginya yang semerah darah. Beberapa penumpang lain yang juga di kamar kelas 3 terkejut. Melihatku bangun tidur langsung teriak sendiri. Mas, tolongnya dikondisikan suaranya. Anak saya kebangun ini dengar teriakanmu. Tegur seorang ibu-ibu di sebelahku yang sewot. Maaf Bu, namanya juga habis mimpi buruk tadi. Jawabku merasa tidak enak. Makanya nggak usah tidur kalau sudah maghrib. Aku sebenarnya agak dongkol mendengarnya. Tapi ucapan ibu itu memang benar. Mirip seperti nasihat ibu kandungku sendiri yang menasihatiku untuk tidak tidur menjelang sore sampai maghrib. Karena itu adalah waktunya para setan berkeliaran mengganggu manusia-manusia yang lalai. Kuperiksa arloji di tanganku, waktunya menunjukkan pukul 6:30 malam. Ya Tuhan, apakah aku tidur selama itu? Tapi yang lebih penting lagi, sejak kapan aku tertidur? Sudahlah. Akhirnya aku putuskan untuk keluar kamar dan berjalan menuju dek seperti biasa mencari angin segar di tengah lautan ini. Belum beberapa meter dari kejauhan aku mencium bau pandan. Pak Idris yang tengah merokok. Aku mencoba mencari sosok beliau melalui aroma tersebut. Di ujung sepanjang dek, bau pandan itu semakin lama semakin menguat. Dan sampai ujung aku menemukan Pak Idris yang memakai baju TNI AL. Iya, baju seorang veteran. Beliau tampak berdiri gagah, dan wajahnya pun terlihat cerah. Dan sepertinya Pak Idris menyadari keberadaanku dan mulai menyapaku. Malam Nak Heru. Malam Pak, sapaku sambil memastikan beliau manusia atau bukan. Kamu pasti heran kenapa saya memakai baju veteran ini. Selain akan menemui anak perempuan saya besok, ada acara penghargaan jasa untuk veteran TNI. Oh begitu. Tapi bukannya terlalu cepat kalau Pak Idris memakai bajunya sekarang? Apa tidak sebaiknya Bapak beristirahat dulu saja? Toh kapalnya baru akan berlabuh besok. Pak Idris tersenyum sedih. Kadang-kadang melihat ekspresi beliau itu, ingin sekali aku mengetahui apa yang tengah dipikirkannya. Jika semisal terjadi apa-apa dengan saya, kata Pak Idris sambil merogoh salah satu saku celananya, tolong berikan ini kepada anak saya. Aku melihat benda yang diberikan Pak Idris kepadaku. Sebuah foto lama yang sudah lusuh. Di gambarnya terdapat Pak Idris saat masih muda dulu, bersama dua orang perempuan. Satunya berusia setengah baya dan sebelahnya masih kecil, mungkin sekitar 6 tahun. Tebakanku, itu adalah istri dan anaknya. Sebelum berangkat naik kapal, saya sempat terkena musibah. Rumah saya habis terbakar, nyaris tidak meninggalkan apa-apa selain pakaian-pakaian dan satu foto tua ini. Rencananya saya akan tinggal sementara bersama Linda sampai rumah saya diperbaiki oleh pemerintah daerah saya. Cerita Pak Idris. Mendengar itu aku jadi semakin iba. Jika seandainya punya uang lebih, ingin sekali rasanya memberi bantuan kepada bapak ini. Kenapa Bapak minta bantuan ke saya?
Apa sebaiknya tidak minta bantuan polisi saja? Tanyaku. Pak Idris menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu umur orang. Gimana kalau belum ketemu anakku sudah mati duluan? Pak, jangan ngomong begitu, kataku merasa tidak enak. Mohon maaf, nggak ada yang bisa nolong saya selain Mas Heru. Aku menghela nafas. Ya sudah, tak usahain ya Pak, supaya bisa menyampaikan pesan Bapak. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Aku pamit ke Pak Idris mau kembali ke kamar. Tapi sebelum benar-benar melangkah pergi, Bapak itu berbicara sekali lagi padaku. Mas Heru, saya tahu saya cuma orang lewat yang mungkin bakal kamu lupakan seiring sibuknya di kota nanti. Tapi tolong ingat nasihat saya ini. Selagi masih lengkap, sering berkunjung sama orang tuamu, supaya tidak nyesel kayak aku ya. Itu adalah nasihat yang merupakan sebuah tamparan keras bagiku. Teringat semua kesalahan yang kuperbuat, sehingga membuat kedua orang tuaku kecewa. Dan sebab itulah mereka tidak percaya padaku, yang akan pergi meninggalkan kota kelahiran. Terima kasih Pak, jawabku. Singkat cerita, malam itu aku terlelap tanpa bermimpi apapun. Tapi ada suara gaduh dan berisik. Rasanya ingin menutup telingaku dengan bantal dan kembali tidur. Tapi sayangnya hari ini kapal akan berlabuh. Dengan ogah-ogahan aku bangun sambil mengumpulkan nyawa dulu. Aku bangkit pergi keluar kamar hanya untuk mendapati kerumunan orang yang berkumpul di satu titik. Tidak, ini belum sampai di pelabuhan. Bukan pula antrian mengambil jatah sarapan. Lalu apa? Beberapa orang yang penasaran berlari ke arah gerombolan itu, dan aku mencegat salah satu dari mereka. Maaf Mas, ini ada apa ya pada heboh? Tanyaku bingung. Dengan tergesa-gesa orang itu menjawab, ada mayat Mas, di dekat dek timur. Mayat? Batinku. Apa tadi aku tidak salah dengar? Aku pun akhirnya ikut bergabung ke kerumunan itu. Tercium bau tidak sedap. Ketika aku dapat melihat apa yang ada di depanku, mataku melebar. Lemas. Rasanya ingin memuntahkan seluruh isi perutku, seolah tidak percaya dengan apa yang telah kulihat. Itu adalah mayat Pak Idris. Tak lama beberapa kru kapal dan 2 orang perwira TNI AL mendatangi TKP. Perjalanan kapal jadi agak terlambat diakibatkan penemuan ini. Selain itu 100 lebih penumpang termasuk para kru kapal diinterogasi. Aku yang termasuk penumpang juga tidak luput dari pengawasan mereka. Menurut keterangan petugas forensik yang datang 2 jam setelah penemuan mayat Pak Idris, beliau sudah meninggal 4 hari yang lalu murni akibat penyakit yang sudah lama diidapnya. Tentu saja aku kebingungan sekaligus merinding. Jika beliau sudah meninggal 2 hari sebelum aku datang ke kapal ini, bagaimana bisa Pak Idris berbicara santai denganku di dek malam-malam? Perlahan, otakku mencerna puzzle yang berterbaran. Ekspresi Pak Idris, bau rokok pandan, tentara angkatan laut yang bahkan sampai terbawa mimpi. Apa aku berbicara sama arwahnya? Saat diinterogasi, aku hanya menjelaskan seadanya ke petugas kecuali soal pernah berbicara dengan arwah Pak Idris dan foto keluarga yang aku terima dari beliau. Sesampainya di Jakarta, sekali lagi kulihat foto lama itu dan berjanji kepada diri sendiri untuk mengingat selalu keluargaku.
8 tahun kemudian, dua putra kesayanganku tengah berlari-lari di halaman rumah, bermain sepak bola. Sedangkan aku dan istriku mengepaki semua barang ke dalam kardus besar. Aku ingin membuka usaha di Balikpapan, kota kelahiranku, dan aku akan pindah ke sana 2 minggu lagi. Mungkin aku akan merindukan kota Jakarta yang dari hari ke hari makin padat ini, di mana aku sempat bekerja di bagian keuangan di salah satu pabrik besar, dan di situ pula aku mendapatkan jodohku, seorang perempuan sederhana dan juga manis. Ia memberiku 2 orang putra yang wajahnya sama persis seperti ibunya, Linda Ningtyas. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kamar kita dan ruang kerja aku ya. Aku bantu ya, Mas. Ruang kerja dulu kan? Aku menganggukkan kepalaku sambil sempat menciumi keningnya. Kami berdua ke ruang kerjaku. Maaf berantakan yang belum sempat beresin, kataku merasa bersalah setelah membiarkannya melihat ruang kerjaku yang mirip kapal pecah. Apa sih Mas? Kayak aku gak tahu aja kebiasaanmu itu, kata Linda sambil tertawa. Sementara aku mengambil sapu, tidak menaruh kembali dokumen-dokumenku di atas meja. Matanya tertarik melihat sebuah buku kecil bersampul coklat. Penasaran, dia membuka buku itu. Sebuah catatan harian campur aduk tentang foto usia kandungan Linda, foto anak-anak kami yang kutangkap dengan kamera pas ada kesempatan, hingga foto pernikahan kami berdua. Linda tersenyum melihat itu semua. Sampai sesuatu terjatuh dari buku itu. Linda memungutnya, dan ternyata sebuah foto lama yang gambarnya 3 anggota keluarga. Ia terdiam sejenak. Sayang, bisa minta bantuannya sebentar di sini, panggilku. Linda tidak mendengarku. Linda, istriku itu menoleh dengan mata berkaca-kaca. Mas, kamu kok bisa punya fotonya bapak sama ibu? Sontak aku kembali teringat amanah Pak Idris yang telah terlupakan olehku 8 tahun lalu. Aku tak pernah menyangka anaknya yang bernama Linda sekarang adalah istriku sendiri. Pantas saja Linda tidak pernah menceritakan soal keluarganya, dan aku pun menghormati keputusannya. Tapi hari ini terbongkarlah semua. Aku memeluk Linda agar dia tenang dulu. Barulah aku menceritakan semua pertemuan anehku dengan pelaut tua itu. Bagaimana keadaannya setelah Linda tinggalkan, sampai Pak Idris mengembuskan napas terakhirnya di dunia ini. Semuanya aku ceritakan padanya. Tidak ada yang kututup-tutupi. Hening. Linda masih berada di pelukanku. Tak ada suara. Hanya kemejaku saja yang semakin basah oleh air matanya.